udah gue sih kayak udah ya that's my price gitu kalau mau ya udah kalau mau nggak apa-apa karena gue ya udah gue ngajarin free bener-bener kalau ada orang tanya sama gue silakan ini apa iya ya kedepannya bakal online semua gitu. Menurut gue di masa pandemi ini coach-coach yang memang dia terjun di dunia digital ini saatnya yang tepat untuk memperbanyak konten sih. Oke, kita hari ini mulai podcast ya. Oi. Kita kedatangan tamu hari Siap. ini dari ZM Fitness, Zia Maulana, betul? Oh. Jadi hari ini kita bikin podcast soal kesehatan ya, sama soal pribadi kamu juga. Aku juga mau kenal. Aku mau kasih tahu dulu, aku tahu kamu itu dari grup kita ya, Aesthetic ya. Grup fit. Iya. Tahun kapan ya? 2015 ya? Kita pernah ketemu Ya nggak kan? sih? Nggak pernah ya? Iya dong, di itu di apa namanya? Kambing kan? Kambing. Gathering. Hah? Gathering, ya kami bakar Kairo. Iya, kambing-kambing itu kan. Iya. Hari itu kamu kenal aku nggak? Apa? Hari itu kamu kenal aku nggak? Aku nggak tahu atau nggak tahu siapa. Kenal dong. Oh, kenal aku bisa? Kenal. Kan udah di grup. Oh, emang ingat satu-satu. Iya lah. Nah, aktif kan itu doang. Nah, aku mau kasih tahu dulu. Jadi kalau ada part yang mau di-cut, kasih tahu ya. Kalau ada part Siap, yang aman. ya. Terus kalau ada ini akan kayak interview sebenarnya jatuhnya, karena ini bukan podcast yang berjalan kayak Deddy Corbuzier gitu loh. Karena aku sudah siapin pertanyaan gitu. Jadi nggak. Oke, siap. Kalau Deddy kan kemana-mana kayak debat ini. Kalau ini kayak aku tanya gitu, nanti kamu jawab. Kamu Oke, betul? siap. Umur berapa, Zia? Umur berapa? Umur 24 tahun. 24. Fitnessnya dari Apa? umur? Fitnessnya dari umur Fitness berapa? dari umur 17 tahun. Itu SMA dong? 18 lah. SMA dong. Enggak, tapi itu udah semester 1 kuliah sih. Gue kecepatan setahun kan. Oh iya, Jadi semester anak satu zaman kuliah. dulu bisa begitu. Kalau sekarang nggak bisa. Ya karena nggak bisa betul. Gitu. Kamu lahir di kota apa? Lahir Jakarta, terus mulai baik, sedikit geser ke Tangsel lah, ke Pamulang. Gitu, udah sampai sekarang. Sampai sekarang, jadi nggak ada kemana-mana. Gak pernah mau kemana-mana. Kerja setelah lulus SMA, kerja tetap di situ-situ aja. Nggak ada keluar ke Bandung kayak kawan. Enggak. Jadi gue pun kan kerja memang personal trainer ya. Dari sebelum lulus tuh udah part time di Gorilla Gym Jakarta Selatan. Terus dari situ 2 tahunan di sana, terus pindah ke Gold's Gym Citos Cilandak Town Square di Jakarta Selatan juga. Terus habis itu freelance deh. Udah Sekarang setahun freelance. ini. Tapi di Gorilla Gym juga sekarang. Wah, setahun. Apa? Freelance juga di Gorilla Gym sekarang. Iya, di Gorilla juga sekarang freelance. Jadi kerja di sana, berkokol gym, balik lagi ke asal. Balik ke asal tapi as a freelancer. Kalau dulu kan memang karyawan PT kan. Karyawan. Kalau sekarang sebagai freelance aja. Jadi kalau misalnya ada klien yang daerah sana, gue pasti operate ke Gorilla. Jadi dari awal lulus kerjanya memang fitness ya? Yes, nggak pernah di bidang lain. Kenapa tuh? Kuliahnya berarti ambil jurusan apa nih? Jangan-jangan nggak nyambung? Kuliahnya nggak nyambung sih sebenarnya, komunikasi penyiaran Islam di UIN Jakarta, Ciputat. Gitu. Terus ya awalnya memang pengen part time aja kan, pengen kuliah, pengen ada duit gitu kan. Apa ya kerja apa ya, kebetulan gue suka fitness. Terus suka sharing juga sama teman-teman waktu itu. Terus akhirnya juga ya udah lamar aja gitu ke beberapa gym. Terus kebetulan yang keterimanya tuh tanggapnya di Gorilla Gym. Ya gitu, dari dulu udah bagus sih. Udah dari part time terus lulus akhirnya kayak ya udahlah di sini aja gitu lah. Maksudnya di bidang ini aja gitu. Kurang lebih gitu lah. Berarti memang suka ngajar ya, dibandingkan kayak kerja kantoran gitu loh. Oh, sangat. Itu tuh salah satu gue pengen, lu panggilannya Ryan atau Rian. Ricky sih? Sebenarnya dua-duanya, ya, aku lebih suka dipanggil Rian sih.
Korea. Jadi gue tuh sebenarnya ini, gue salah satu yang bikin gue mau kantoran itu, gue kan orangnya senang gondrong ya. Iya. Senang gayanya tuh gak mau formal, gak mau apa gitu. Iya. Kantor nih kayaknya bakal Harus toko rambut, harus nonton segala macam. banyak Iya, aturan. jadi salah satunya sih itu itu bukan berarti cuma itu satu-satunya alasan Iya. gue nggak ngantor gitu, itu salah satunya sih itu gitu. Masalah jam kerja juga mungkin ya kan, 9 to 8 to 5 ya. 5. Kalau yang kita ngerjar sekarang kayak lebih bebas dibandingkan yang biasa. Yes, betul. Kalau boleh tahu dulu sebelum fitness badannya gimana sih? Dari gemuk kah atau dari kurus kah? Sebenarnya dari dulu sih gue udah ideal sih gitu, dulu udah ideal. Tinggi gue 176, berat badan itu di 63 65 lah. 63 sampai 65 kan. Aku juga startnya 63 loh. Tapi tinggiku 171. 170 lah. Lebih tinggi. Gue 176. Terus berat badan tuh sekitar 63 waktu itu. 6 sebenarnya 6 terus sempat OCD, sempat diet OCD 2013 kalau nggak salah, tuh ke 63. Habis itu ngejim udah naik. Gitu. Jadi diet pertama OCD. Diet pertama OCD, belum ngerti macros, belum ngerti kalori balance segala macam, OCD pokoknya. Tapi OCD dari umur berapa tuh ya? Kayaknya OCD tuh kan enggak 2013 kan? 7 tahunan lalu kayaknya. Ya, 2013 mereka di Kobusier introduce itu. Oh, berarti kayak mungkin setahun setelah kamu mulai fitness ya? Benar ya nggak sih kalau? Nah, itu malah sebelum fitness, fitness sudah ada OCD. Dan workout di rumah gitu, sempat 3 bulanan lah, yang ada obsessive 7 minute workoutnya dia. Oh itu. Iya betul. Yang walls yang duduk di sini tuh apa sih? Iya walls. Itu kayak dilihat kayak ringan banget ya. Iya, tapi capek sih sebenarnya. Nah, aku mau tanya nih, lingkungan kamu mendorong kamu untuk fitness juga nggak? Kayak aku sendiri ya, aku cerita. Jadi di lingkungan aku cuman aku yang fitness, keluarga aku nggak ada yang ikut. Papa, saudara-saudara, semuanya nggak ada yang ini, bisa dibilang nggak sehat lah. Tapi cuman aku yang fitness gitu. Kalau kamu gimana? Oke, kalau gue sendiri sebenarnya awal nge-gym itu memang gue duluan. Gue punya kakak 2. Kalau orang tua tinggal nyokap juga nggak fitness sih. Kakak 2, terus pas begitu gue mau mulai nge-gym, gue ajak mereka. Sampai akhirnya sekarang mereka berdua tetap nge-gym tapi nggak se-into di gue. Iya, cuma di surface. Gue nggak mau diprogramin kayak gue gitu lah. Mereka nge-gymnya sekedar nge-gym aja, tapi hitung kalori, hitung protein juga mereka, cuma nggak se-into di gue. Tapi itu udah lumayan dalam loh kalau mereka sampai hitung kalori. Orang biasa kayaknya nggak mau tuh. Karena umur nge-gymnya sama, umur nge-gymnya juga mereka 6 tahun 7 tahunan kan, 6 tahun 7 tahun juga. Jadi ya kadang ada off berapa bulan gitu lah. Berarti awal motivasi nge-gym tuh dulu karena pengen apa sih? Kan dari mulanya kan ideal nih. Kenapa harus bentuk otot? Jadi gitu lah kurang lebih, kenapa? Oke, jadi gue sebenarnya dari kecil itu emang suka sama alat-alat fitness ya. Jadi gue kalau misalnya ke hotel gitu sama keluarga, pasti gue tuh main ke fitness centernya. Main aja gitu, gue ngerasa itu kayak playground aja main. Karena gue nggak ngerti kan, bebannya gue nggak ngerti lah. Dari zaman SD tuh gitu. Terus waktu itu nyokap sempet join self-fit, zaman gue SMP, karena ada free trial gitu, gue ikutan. Pokoknya gue memang senang itu. Terus gue punya cita-cita memang nanti gede tuh pengen punya badan yang bagus dalam artinya sebenarnya sekedar berotot aja gitu, kayak aktor gitu. Gak sempat mikir sampai segede ini pun sebenarnya juga enggak gitu. Awalnya itu sih. Terus kenapa akhirnya gue mulai udah deh nge-gym, karena pada saat itu gue kuliah, gue pengen ada suatu hal yang positif lah dalam diri gue. Gue pikir gue gak punya kelebihan apapun nih gitu kan, gue gak punya kelebihan. Gue pikir gue nge-gym deh biar badan gue bagus, biar ada value-nya lah, biar ada value positif dalam hidup gue sih gitu. Akhirnya gue nge-gym gitu, gue belajar gitar, jadi gue pengen ada value lebih lah dalam diri gue. Bisa dibilang kayak pengen multi talented. Iya. Bisa dibilang karena gue merasa kayak hidup masa gini-gini, maksudnya ada orang
tajir, ada orang ganteng, ada orang apa, gue pikir kelebihan gue di mana ya, gue nggak ada lagi, nggak bisa apa-apa, gue nggak pintar, gue nggak apa, gue gimana nih badan gue bagus gitu. Iya. Awalnya. Itu seru sih, maksudnya aku juga sering dibilangin multi talented, tapi sebenarnya yang kita lakuin kenapa multi talented karena bosan kali ya satu hal ya. Jadi belajar hal baru lagi, belajar hal baru lagi. Benar. Nah, kalau aku mau tanya nih kenapa sebenarnya unik sih. Aku lihat kamu pertama kali itu kan dari YouTube. Terus aku kan dulu follow Omar Isuf kan dari aku SMA itu. Omar Isuf kan rambutnya panjang ya kayak kamu ya. Aku mau tanya nih kenapa rambut kamu panjang? Akhirnya ini Omar Isuf Indonesia ini. Ya, Marisa tahu. Keren deh. Kenapa? Dia sering nonton sih dulu ya. Ya YouTube dia sering nonton juga tuh Marisa. Bagus. Lucu gitu kan bapak-bapakannya. Iya. Tapi kalau gua gondrong itu gua karena gua tuh kan suka metal ya. Gua suka musik metal. Tahun 2000-an itu pada saat itu ya rata-rata vokalis band itu gondrong segala, gue ngerasa aja keren banget gitu, dan gue nggak bisa gondrong karena sekolah kan. Gitu, jadi gondrong dikit pasti dipotong rambut sama guru. Dari SMP SMA tuh berlangganan pasti rambut gue dicukur sama guru. Jadi begitu gue kuliah, wah gue langsung gondrong, gue nggak mau tahu karena maksud gue itu kayak metal banget, kayak rasanya udah tertahankan gitu loh. Pelampiasannya terus gitu. Nah terus ternyata gue kayak gue gak ngerasa lebih bagus gondrong sejujurnya. Gue gak ngerasa lebih bagus, gue gak ngerasa lebih ganteng. Tapi beda loh, beda dari yang lain, diferensiasi. Nah, ya akhirnya juga menjadi itu. Gue ngerasa kayak apa ya, yang gue karena gue juga senang beda dari yang lain. Akhirnya gue senang rambut gondrong ini akhirnya jadi nyaman lah buat gue. Gitu. Yang tadinya pengen nyoba gondrong, akhirnya jadi nyaman nih gondrong gitu. Walaupun panas. Gitu lah, karena beda dari yang lain. Karena itu ada banyak faktor lah. Jadi dulu fitness karena lihat siapa ya? Jadi dari sendiri ya, bukan karena lihat orang lain ya. Nggak ada role modelnya gitu. Atau ada sebenarnya? Ya, pada saat itu sebenarnya role modelnya tuh lebih ke aktor-aktor sih ya. Aktor-aktor kan. Siapa sih? Pada Thor, kan udah ada Captain America. Iya. Iron Man. 2011 udah ada Captain America kan. Iya. Captain America ya. 2011 udah ada Captain America, 2012 udah ada Avengers. Ya pasti mereka juga bagian dari role model. Gue ngeliat Captain America bener bagus, Thor bener bagus. Betul. Tapi memang dari awalnya memang gue udah suka sama alat fitness, udah suka nge-gym gitu loh. Kalau lucu lah, suka push up juga di rumah gitu. Kalau kardio kamu pilih apa emang? Kalau dulu kamu suka fitness kan, berarti nggak setiap kali nge-gym ada fitness kan, pasti ada kardio juga kan. Kardio apa sih pilihan kamu yang paling kamu suka lakuin? Oh, kalau kardio di tempat gym gua nggak pernah. Oke. Bener. Aku juga. Aja, treadmill itu paling cuma sekedar warming up aja 5 menit. Udah, selesai. Itu pun kalau di gym ada treadmill gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya olahraga kardio paling cuma futsal doang. Futsal. Ya sifatnya main ya. Iya. Bukan olahraga kardionya, tapi lebih kayak main. Iya, sama-sama. Gitu. Aku juga kardio bosan. Jadi aku pilih dance buat kardio aku kan. Aku mau tanya nih, rada dalam ya. 1-2 tahun ke depan impian kamu apa? Mau jadi seperti apa dari titik yang sekarang? 1-2 tahun ke depan. Gue pengen tetap terus jadi content creator, pengen apa namanya konsisten terus bangun gue punya brand lain yang fitness atau yang apapun itu. Gue pengen dia bisa dikenal sama banyak orang, gue bisa mendirikan bisnis di sini. Apapun itu pasti, tapi bisnis utamanya pasti personal training lah ya, biasa itu. Tapi nanti gue pasti gue bakal melebar, entah bikin clothing, entah bikin ya apa makanan sehat kayak atau apa, atau suplemen atau apa segala macam sih. Gue pengen di 2 tahun ke depan ini gue tetap konsisten terus bikin konten aja. Amin. Biar gue naik aja. Semoga cepat amin. Terselesaikan misinya, misi yang mulia ini. Amin. Ini ngomongin content creator, sebenarnya aku mau tanya ini tapi nanti ya. Kita lanjut ke pertanyaan gue biar ini sertifikasi apa yang kamu ambil? Kan untuk kamu gym di jadi karyawan itu belum ada sertifikasinya kan? Atau memang sudah ambil sertifikasi dulu? Sama sekali. Jadi pertama kali ke Gorilla Gym itu nggak ada sertifikasi, benar-benar nggak ada. Biasanya betul. Terus udah 2 tahun itu benar-benar banyak pengalaman aja, trial error aja gitu kan. Ilmu dapat sendiri,
Terus pengalaman ngajarnya pun ya udah trial error aja gitu kan, dari klien ke klien. Terus habis itu gua ke Gold's Gym, itu ada internal sertifikasi trainer pastinya. Betul. Sertifikatmu jadi banyak kan? Nah, tapi kalau yang mau untuk pertama kali masuk ke Gold's Gym pastinya cuma satu sertifikasi personal trainer kan. Itu satu, sama keluar dari situ bulan Agustus kalau nggak salah tahun lalu ambillah sport nutrition di ini apa namanya APKI. Iya. Gitu. Kenapa? Belum ambil lagi sih. Oh. Bakal ambil CFT juga nggak di APKI? Pengen apresiasi juga di APKI karena katanya susah ya. Katanya susah benar. Teman-teman bilang susah. Seru. Ya seru di prakteknya sama teorinya. Iya. Seru di prakteknya sih. Karena kita kayak dieksekusi satu-satu gitu. Tapi kalau offline kan sekarang lagi pandemi, offline kayak kurang dapat gitu. Sekarang kan offline untuk ininya prakteknya. Katanya sih online. Jadi nggak offline. Beda sih dapatnya. Nah, aku mau tanya lagi, siapa klien pertama kamu di Gorilla Gym itu ya? Atau klien satu pun deh, klien yang bayar yang pertama kali. Ingat nggak namanya siapa? Dia tujuannya apa? Biasanya kan yang pertama tuh berkesan ya. Klien pertama berarti yang dia bayar ya. Itu namanya Om Felix kalau nggak salah pertama. Dia bapak-bapak gemuk. Bapak-bapak gemuk waktu itu join sekitar kalau nggak salah 3-4 bulanan deh sama gua kayaknya. Gitu. Dia berat badan udah turun sekitar waktu itu 10 kiloan nih kalau nggak salah. Mantap. Gemuk bapak-bapak gemuk itu off lah, biasa lah ya, dia biasa lah gitu kan. Iya. Gitu. Itu kan yang pertama gua kalau nggak salah itu deh. Si Om Felix kalau nggak salah namanya. Di Gorilla Gym. Kalau aku klien pertama, kan aku pertama kali ngajar profesional tuh di Fitness Indonesia sama Coach Tobias. Itu sama ini ya, Coach Tobias itu ya. Nah, namanya itu kliennya Citra. Jadi dia cewek, pendek, terus pengen gemukan gitu. Tapi dia pakai jilbab jadi progresnya nggak tahu. Pokoknya aku itu klien pertama aku sih. Dan dia orangnya pendiam kan, terus aku orangnya pendiam kan. Jadi kayak belajarnya dari dia gitu. Terus selalu diajarin susah sama pasti ya. Iya. Ya kan kalau awal-awal kita ketemu klien. Sebenarnya awal-awal awal-awal tuh aku sebenarnya ngajar temanku dulu tapi nggak bayar. Aku memang mau ngajarin gitu nah. Iya. Tapi makin kesini kan kita jadi makin diem, orang yang bayar dulu baru kita ngomong kan. Kecuali kita baik hati mau sharing gitu ya barulah. Kalau dulu kan kayak kita baikin semua orang yang ada di gym nih. Tanpa dibayar pun. Nah ini pertanyaannya, aku nggak tahu kamu mau jawab apa enggak. Gimana cara menentukan harga kamu offline dan online? Apa lihat pasar kah atau lihat harga lihat pasar alias lihat customer atau lihat PT-PT yang lain harganya berapa baru kita ikutin? Pastinya banyak sih, pasti banyak faktor. Pastinya kalau gue ngerasa ini yang ngajar gue, kapasitas gue nggak pintar-pintar amat, gue masih muda, pengalaman gue pun juga segimana, tapi gue juga gue juga punya ilmu, pastinya itu juga menjadi pertimbangan kan kita untuk menentukan harga sendiri. Kedua, pasar di kisaran gym kita kalau offline itu gimana. Ketiga, segmen gue kan bangun brand di sosial media karena Instagram sama YouTube itu kan rata-rata masa segmen umurnya itu rata-rata di belasan sampai 30-an gitu. Itu juga berarti menentukan harganya juga berapanya. Sama juga saingannya, bukan saingan dalam artian pokoknya orang course lain lah. Course lain online harganya berapa, offline harganya berapa, kayak gitu. Cuma kalau gue sendiri sih sejujurnya sekarang lebih ke mengedepankan si offline daripada online karena gue memang sebenarnya kurang start ya untuk ngajar online ya, karena lebih enak ketemu langsung lah, di gym juga alatnya juga banyak, apa segala macam, progresnya lebih gampang kayak gitu. Cuman memang lagi pandemi ini mau gak mau memang online harus dibuka. Walaupun online juga kemarin cuman buka 5 slot doang gitu, karena gue kayak tapi langsung full. Capek gitu. Kenapa? Sekarang malah lagi belum buka lagi gue online. Gak tau, gue ngerasa ya belum aja lah, belum aja. Mungkin nanti kalau udah ngerasa pengen lagi ngajar online buka lagi. Nah untuk online kan ada banyak sistem ya. Contohnya kayak sistem beli-beli program gitu, kayak ya banyak lah di internet. Atau kamu ngajar online-nya live coaching, atau ngajar online-nya template tapi nggak di live coaching.
Maksudnya custom, tapi nah. Ya gue custom program, custom gue kasih kayak meal suggestion juga semacam meal plan gitu. Tapi gue nggak live coaching, tapi setiap sekali kita ada video call seminggu sekali buat dia sharing forum latihannya, nanti gue benerin sama konsultasi masalah pola makannya gimana gitu lah. Jadi baikin dia punya gerakan, dia kirim video gitu ya setiap hari, tapi untuk konsultasinya tiap minggu. Betul. Gitu. Mau tanya nih, kalau personal training kan sebenarnya bukan kebutuhan manusia ya, jadi kayak eksklusif lah. Ada kan yang bilang, pasti ada aja yang bilang, berapa sih fitness sama kamu, terus ada yang bilang harga kamu mahal. Sering nggak sih kayak gitu? Terus reaksi kamu gimana? Enggak sih, rata-rata biasanya kalau misalnya mereka ngerasa itu kemahalan pun mereka bakal ngerasa, oh oke, thank you, nanti dikabarin ya gitu. Terus bilang gitu. Jangan ada mahal gitu. Oh gitu, no hard feeling ya. Jadi kalau ada yang bilang mahal ya udah, nggak usah. Udah, gue sih kayak udah, ya that's my price gitu. Kalau mau ya udah, kalau mau apa-apa. Karena to be honest, gue juga orangnya di gym di Gorilla itu gue nggak pernah nawarin orang jadi klien gue. Ya gue ya udah, gue ngajarin free, bener-bener. Ada orang tanya sama gue, silakan ini gue punya ini, gue tahu, gue kasih tahu ini itu. Tapi gue nggak pernah ya udah lu program sama gue, karena gue nggak tahu ya, gue nggak bilang itu salah, gue nggak bilang itu benar, tapi kalau gue sih memang kurang suka untuk offering orang jadi klien gue kayak gitu, karena apa yang gue lakuin di Gold Gym waktu itu gue melelahkan banget buat gue, karena di Mega Gym itu lo harus kayak gitu kan, lo harus tawarin member, member jadi klien lo. Gue gak suka gitu kan, karena gue di Gorilla tuh gue lebih diam, dan gue memasarkan jualan gue ya di sosial media gitu. Nanti pasti ada orang yang DM, tanya segala macam, kalau dia support kan ya udah nggak apa-apa kayak gitu sih. Nah, aku mau tanya nih, apa yang diajarin di Gold Gym sih dari segi closing member-member yang kayak nggak tahu kamu terus jadi ambil sesi sama kamu? Ya, sebenarnya dari Gold Gym itu ada banyak ilmu dari segi bisnisnya. Pertama yang sampai sekarang gue pakai sih sebenarnya dari segi kayak gestur ngajar gitu loh. Gestur ngajar gimana sih seorang klien itu udah nge-hire kita, apa sih yang dia dapat gitu loh. Bukan cuma nge-fixin formnya dia, bahkan ketika formnya dia udah bagus, kita tuh harus kasih respon apa sih kayak gitu lah. Di Gold Gym itu gue diajarin, karena kan nggak mungkin kayak ya misalnya lat pull down gerakannya udah bagus nih, ya kita cuma ngitungin doang gitu kan. Mereka harus mikir, gue nggak hire coach ini harus ada sesuatu yang gue dapat nih gitu loh. Nah itu gue belajar dari Mega Gym itu pertama. Kedua, sebenarnya closing itu sangat berguna seharusnya, cuma karena gue nggak pakai, jadinya gue gak gue terapin. Tapi pada saat itu gue ngerasa iya ya, member yang tanya dari dulu sampai sekarang ini biasanya klien itu kan mau sama gue karena memang dia yang mau sama gue, bukan gue yang nawarin ya. Dia yang mau sama gue, atau dia datang ke resepsionis di Gorilla terus ada PT yang kosong gue kayak gitulah. Nah tapi kalau waktu gue di Gold Gym, gue bener-bener nyari member dan itu closing gitu. Harusnya sih kalau gue terapin itu di Gorilla sekarang ya lebih tinggi lagi offline-nya. Ya, cuman gue nggak apa ya, nggak tertarik untuk closingin member aja sih kalau gue. Jadi kalau ada yang mau syukur, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Gampangnya kalau online kita kayak tawarin teman-teman kita gitu secara via messenger dibandingkan orang yang datang ke kita. Tapi ada juga yang datang ke kita langsung tanya harga berapa gitu. Itu paling malesin sih sebenarnya. Nah, kamu kan bilang tadi kamu nggak terlalu suka ngajar online. Tapi apa sih motivasi awal kamu untuk bikin coaching online? Apa karena memanfaatkan pandemi atau gimana? Ya. Karena ada pasarnya. Gue juga ragu apakah ke depannya ternyata memang online training ini memang bakal booming mengalahkan offline. Gue juga nggak tahu, karena kan gimana pun juga sekarang serba digital ya. Di situ gue ngerasa kayak apa ya, gue ngerasa ini offline masih bagus banget kok untuk beberapa tahun ke depan. Tapi di satu sisi gue ngerasa apa iya ya, ke depannya bakal online semua gitu. Jadi gue kayak nggak ada salahnya gue nyoba buka deh online kayak gitu. Toh lagi pandemi juga, mungkin ini saat yang tepat untuk gue buka online kayak gitu.
Jadi nantinya juga kan, gue nggak bilang online training gue paling bagus gitu, pasti banyak banget kekurangannya, tapi at least gue belajar dari gue buka, oh ini loh ternyata minusnya, oh ini loh ternyata positifnya gitu. Jadi kedepannya mungkin next 1-2 tahun gue punya online training udah lebih proper gitu. Eh, Gitu sih. Terus kan kamu batasin 5. Emangnya secapek apa untuk ngajar online? Kan kamu nggak kayak offline kan yang kita sejam di sana bersama dia. Ya. Ya, capeknya di mana? Uh, karena gue juga sekarang masih ngajar offline, gue juga masih cari klien offline. Jadi gue ngerasa waktu gue juga kebagi memang. Dan waktu itu gue juga nggak tahu, mungkin manajemen waktu gue juga yang kurang sih. Karena waktu itu gue jadwal video call itu semuanya gue satu itu hari Minggu. Dimana hari Minggu itu gue nggak ngajar offline. Gue ngajar offline itu Senin sampai Sabtu. Karena gymnya tutup. Minggu tuh gue, karena gymnya pas lagi pandemi ini tutup Minggu. Jadi gue Minggu gue full semua untuk online. Dan gue ngerasa pada saat itu gue capek, kayak gue nggak ada hari liburnya ya. Iya. Every day is work day. Kalau gue bisa melakukan sesuatu, mungkin gue fine aja sih. Gue gitu aja, belajar aja sekarang. Oh, kenapa nggak dibikin meetingnya jadi satu Zoom gitu, satu Zoom meeting nggak bisa ya? Nggak enak ya sama orangnya. Ya. Kayak lebih intim gitu ya, ngomongnya satu-satu. Oh, capeknya jadi di video call ya? Ya itu sama tanggung jawab kali ya. Gue ngerasa kalau misalnya gue kepikiran aktif kan tanya gimana dietnya, gimana ini, kalau ternyata gue lagi lupa lagi sibuk kan gue ngerasa kayak gue coachnya kok nggak, ya gitu lah, kayak kepikiran dia gitu. Jadi kalau ada orang mau coaching online sama kamu, prosedurnya gimana? Jadi dia lihat kamu di YouTube terus kontak, bayar langsung. Oh, Instagram, bukan dari YouTube? Bukan dari YouTube, jarang dari YouTube. Atau mungkin dari YouTube akhirnya kontak via Instagram, ya nggak tahu juga sih. Pokoknya rata-rata sih pasti DM via Instagram. Iya, benar. Terus ya udah gue kasih tahu sistemnya, harganya, fasilitas apa yang didapat, segala macam. Kalau emang dia ya udah transfer, udah langsung move ke WhatsApp. Kamu mau tanya lagi, kalau di antara grup kita nih, aku rasa kamu yang followersnya paling tinggi nih. Iya enggak? Enggak dong, ada lagi. Ada Akbar Gaus. Akbar ya, Akbar. Akbar kan? Akbar Gaus benar. Akbar, terus Rudy Sekti kan juga baru masuk ke Oh iya? Oh iya ada ya? Astaga. Cuma dia aktif ya. Iya benar, jarang aktif. Nah, apa yang buat kamu pengen bikin konten di sosial media gitu? Apa pengen ngebantu aja atau memang tujuannya untuk full branding atau gimana? Pastinya gue nggak bisa bilang ini full branding, gue juga nggak bisa bilang ini full kebantu. Pastinya dua-duanya, karena gue kan udah terjun seutuhnya di dunia fitness ya. Udah terjun seutuhnya di dunia fitness, terus juga mikir gimana caranya gue bisa hidup di dunia ini. Menurut gue ya dengan cara gue membangun brand gue sendiri gitu. Jadi gue ngerasa banget ketika gue di Goldstream, orang tuh rela bayar PT mahal-mahal, tapi intinya gitu sih, gue rasa kayak ada orang yang rela bayar 10 juta gitu untuk personal trainer, tapi di situ yang didapetin sama si PT-nya nggak segitu, jauh di bawah dari nominal itu. Jadi gue ngerasa gimana caranya kalau gue sendiri yang menjadi sebuah brandnya, orang percaya sama gue dan orang hire gue dan 100% duitnya buat gue, kasar gitu lah, sesimpel itu sih gue mikir. Makanya bukan dari situ akhirnya gue buatlah Instagram waktu itu. Kalau YouTube memang sebelum gue di Goldstream gue udah buat kan, karena gue memang udah memimpikan ini sih sebenarnya dari sebelum gue sebelum gue buat YouTube. Gue udah pengen gimana caranya gue dikenal orang, terus ya orang bisa lah beli PT sama gue, atau nanti misalnya gue bangun bisnis, orang bisa langsung tahu ada produk gue kayak gitu. Dan kedua, dari segi ngebantu itu sebenarnya apa ya, mungkin lo juga rasa itu priceless lah, itu suatu hal yang memang gak ada nomornya, tapi kita senang banget kalau misalnya ada orang yang DM, coach thank you banget ya postingan lo bikin gini nih, gue berhasil turun berat badan sekian. Ada yang DM tiba-tiba kan, ada yang DM tiba-tiba udah turun segini nih dari hasil yang kita kasih tahu gitu. Thank you banget ya, bla-bla gitu kan, kita juga senang lah. Itu tuh suatu hal yang karena kalau menurut gue percaya sebaik-baiknya manusia itu ya yang bermanfaat buat orang lain.
Jadi meskipun ini gua nggak ternyata gua amit ternyata gua nggak sukses di sini, gua nggak dikenal orang, tapi ada 1-2 orang yang Terbantu. berhasil gara-gara gua gitu kan. Itu gua bener-bener senang gitu lah, kasarnya gitu lah. Kan dari banyak yang suka sama kamu pasti juga ada yang hater sama kamu kan. Apa komentar hate yang paling ngena atau yang sering gitu kamu dapatkan di YouTube atau Instagram? Rata-rata YouTube sih ya kalau komen. Iya betul. Gitu ya. Sebenarnya kayak bocil gitu sih, kayak bocah-bocah. Ya paling kayak alah badannya masih segitu udah ngajarin apa segala macam kurang lebih gitulah. Ada waktu itu malah yang benar-benar ini badannya itu kurus, terus dia pas gua ada vlog gua latihan upper body itu lagi bench press, terus dia bilang komen bench pressnya beratan gua gitu. Itu dia cuma nge-hate doang gitu. Karena gua yakin dia pasti di bawah gua kan, teman dia orang ngapain sih, tapi dia terus-terusan komen gitu loh. Kayak gua ada komen full day of eating, ada video, ada konten full day of eating. Di situ protein yang gua asup itu sekitar 140 gram kalau nggak salah. 700 gram daging lah. 140 gram 140 gram dasmu itu nggak sampai 100 gram, dibilang gitu. Itu orang-orang yang sama nih kayak gitu. Saya kira diserang sama semua anak gorila gym ke Oh iya serius, itu super system banget sih. Gue udah bilang diemin aja, nggak bisa sih gini. Akhirnya dia DM gue minta maaf gitu lah. Karena dia di counter kan, dia nggak tahu kalau kamu juga ada yang support. Sama teman-teman gue. Lucu sih, itu super lucu banget. Aku sendiri sering ya dibilangin badannya kecil ya, memang kecil sih, jarang makan. Nah, jadi saking seringnya dibilangin jadi kebal gitu. Iya, ujung-ujungnya udahlah biarin lah. Bodoh. Bilang apa kan namanya. Capek dipikirin. Iya. Nah, efek pandemi di kerjaan kamu ngaruh nggak? Terutama yang gymnya mungkin ada sedikit restriction ya untuk orangnya atau gimana? Ada nggak sih? Wah, sangat berpengaruh. Gimana? Sangat berpengaruh kan bulan. Di Gorilla Gym Pandemi kan itu bulan masih buka Maret. seperti biasa ya? Atau gimana tuh? Nah, masalahnya gue tuh pada saat itu Januari Februari tahun ini, Januari Februari Maret itu klien gue tuh ngajar di 4 gym. Ngajar di 4 gym. Gorilla Gym, 20 Feet Project, tiganya ini 20 Feet Project di daerah Cilandak, Kuningan, sama Gatot Subroto. 3 gym ini tutup. Di Gorilla itu gue cuma megang 2 klien kalau nggak salah. Right now? Sekarang? Di situ ada yang 3, ada yang 4, ada yang berapa, semua tutup. Jadi ya free semua, dan itu tuh gue kayak ya udah mau gimana dan gitu gue dilatih karena waktu itu PSBB. Klien-klien gue pun juga gue freezing, juga gue offin dulu waktu itu 2 bulan. Gue offin dulu deh sampai memang kondisinya membaik gitu. Ternyata ya nggak membaik tapi masyarakatnya aja pada mulai bosan, akhirnya mereka berlatihan lagi sih gitulah kurang lebih. Itu berdampak banget sih kalau dari segi kerjaan kayak ekonomi sih sangat-sangat berpengaruh lah. Jadi untuk Gorilla Gym sempat tutup 2 bulan, sekarang buka lagi gitu. Sebenarnya tutupnya itu 1 bulan kalau nggak salah. Terus sisanya itu sistem kuota gitu sampai sekarang, tapi klien guanya aja yang ada yang nggak nge-gym segala macam lah. Gue juga kayak ya udah deh off aja dulu lah, nggak apa-apa kok. Kalau ini kan memang pandemi kan, mau gimana kan, gue juga nggak bisa nyalain mereka yang takut ya. Kalau mereka nggak mau nge-gym ya udah nggak apa-apa, gue juga nggak maksa gitu. Ada yang di switch ke latihan di rumah nggak? Kan itu banyak tuh kliennya. Nah iya, kalau gua nggak ada. Memang mungkin banyak coach yang kayak gitu tuh, kalau gua sih nggak ada. Gua ngerasa kayak ya udah sesinya anggaplah mereka masih ada misalnya 8 sesi gitu ya. Ya udah apa-apa gua visin aja sampai nanti gym buka. Gitu. Gak gua taruh yang udah kita latihan di rumah aja yuk, terus pakai sesi yang itu. Menurut gua sih kurang fair gitu. Jadi gua mendingan nunggu sampai buka lah, nggak apa-apa gitu. Dari alatnya juga ini ya kurang memadai kan di rumah. Mau tanya lagi apa? Mau tanya lagi. Tanya mulu. Apakah online coaching ini menurut kamu solusi untuk para coaches ya yang di masa sekarang? Iya apa tidak? Salah satu solusi ya. Ya salah satu solusi ya. Jujur. Tapi kalau menurut gue di masa pandemi ini coach yang memang dia terjun di dunia digital ini saatnya tepat untuk memperbanyak konten sih. Kan mereka anggaplah lagi nggak kerja nih kasarnya kan, udah lagi nggak ngajar macam.
itu masukin semua ke konten lah waktu-waktunya gitu sih. Jadi orang follow kamu banyak dari konten di Instagram apa konten di YouTube? Atau bot? Kayak Instagram, sekarang YouTube algoritmanya udah susah sih ya. Iya. Udah parah banget. Gue juga kalau upload video tuh dibanding tahun lalu tuh viewernya jauh turun. Iya, Nggak betul. jauh sih, mah turun lumayan. Jadi kalau algoritma Instagram gue masih bisa keep it up gitu, masih kelihatan kan grafiknya yang di Insight kan masih bagus gitu. Kalau YouTube sih ya udahlah, gue Jadi- kadang mau upload enggak. Jadi walaupun di Instagram itu nggak bisa dimonetisasi, tapi banyak viewernya. YouTube kebalikannya Nah. gitu ya. Yes, karena gue juga mikir dari dulu kenapa gue buat YouTube. Sebenarnya gue bukan ngincer duit dari YouTube sama sekali enggak, Ngincer karena apa? karena gue juga pertama kali mau bikin YouTube, gue juga nge-search kan pendapatan YouTuber gitu. Karena pas gue lihat ada banyak tuh, Iya. gue klik lah salah satu untuk buat video. Di situ ternyata banyak yang bilang bahwa video ini viewernya berapa puluh ribu gitu, ternyata cuma dapat sekian puluh ribu, berapa ratus ribu gitu. Gue pikir, wah, untuk dapetin 10.000 penonton kan YouTube susah gitu. Gue pikir, dulu. ternyata mulai di situ gue ngerasa, oh berarti YouTube memang bukan dari duit, tapi nyari masa. Gimana caranya kita memperkenalkan diri kita ke masyarakat. Karena menurut gue network lebih penting daripada flash money sih, karena gimana pun juga nanti mungkin mereka bakal ada aja yang beli PT kita, atau mungkin ada yang ajak kita kerjasama, atau ada yang ajak kita endorse atau apa segala macam. Referensi. Gimana pun juga dengan kita dikenal masyarakat itu modal sih, itu modal gitu. Yeah. Jadi zaman sekarang orang yang YouTube buat dapet duit, bisa, cuman ada susah lah gitu loh. Jadi gue pun juga ya Allah nggak bisa hidup lah. Simpelnya viewers itu currency zaman sekarang. Setuju apa enggak? Makin banyak viewers kita, makin banyak pendapatan. Setuju apa enggak? Iya, kurang lebih gitulah. Kasarnya nggak bisa disamain sih, memang nggak bisa disamain sih, tapi memang kurang lebih gitulah. Karena zaman sekarang kan ngikanin produk jatuhnya udah gratis. Produk kita sendiri, kita kan di bidang jasa ya, kita tuh ngiklanin diri kita sendiri ya gratis di Instagram, di YouTube. Jadi semakin banyak yang nge-view kita ya kayak ibarat kayak kita zaman dulu mah kita bayar ke koran, ke majalah gitu, ke TV gitu. Ini kita gratis kayak kita ada sosial media gitu. Aku ada 2 pertanyaan lagi. Satu, aku lupa tanya. Kamu mulai fitness, program pertama kali fitness pakai program nggak? Wah, nggak jelas pada saat itu sih gue. Apa aja dimainin, kecuali kaki. Kaki gak dimainin. Cuma upper doang, nggak jelas gitu. Gue main apa aja yang gue mau main gitu. Nah, ada butterfly, ada pull down, rowing, segala macam gue main. Ada alat apapun dipakai dulu ya. Tamasiat. Belum lagi ada alat pull down yang miring, bisa satu-satu. Ada yang kabel, macam-macam. Ada yang bisa naik gitu kan. Macam-macam, jadi seru gitu. Alatnya juga dari yang murah sampai yang mahal kita cobain semua. Iya benar. Terus soal cedera nih. Aku kan kemarin lihat kamu ke dokter Andi kan, cedera. Itu cedera pertama apa sebelumnya juga masih ada cedera? Oh, enggak lah. Gua kan senang powerlifting ya. Powerlifting kan main intensitas tinggi, pasti resiko cedera juga meningkat ya gitu. Gue juga pengetahuan tentang mobility, flexibility juga dulu tuh kan hancur, gue nggak tahu juga. Yang gue tahu cuma main berat. Iya betul. Kalau back pain udah pernah. Terus pectoralis minor gue kayaknya pernah ada sobek juga pernah. Tapi gue nggak pernah cedera parah-parah. Terus lutut quadriceps tendon sempat nyeri-nyeri beberapa kali gitu. Terus bahu kiri medial deltnya sempat sakit gara-gara kena test. Terus nyeri-nyeri. Terakhir ini sih hip impingement. Apa terakhir? Hip impingement ini gara-gara. Oh, hip impingement. Gara-gara kayak squat. Terus kita lepas. Sumo deadlift terus? Gue lagi sumo deadlift 1RM. Waktu itu lagi tes. Terus grip lepas, grip kiri. Jadi banyak itu jatuh cincin gitu kayaknya sih gara-gara itu. Kayaknya sih gara-gara itu kayak hip gue kayak ada impingement kayak gitu. Udah deh, sekarang sih lagi recovery aja. Dari 3 bulanan. Dari 3 bulan nih belum sembuh.
Jadi pertama kali pakai program setelah berapa lama fitness nih? Setahun kah? Atau 2 tahun? Program Setahun ya, pertama? pakai full body Hmm. workout itu. Full body Full workout body program, workout, programnya ambil dari mana? terus internet itu dapat dari mana ya? Bodybuilding.com. Kasus apa bodybuilding.com, Oh, karena pokoknya di internet lah. iya iya. Full body break itu kan sebanyak Stromis 5x5, dengan powerlifting. Udah deh, extensionnya sih ya udah buat program sendiri aja. Aku sendiri, aku mau cerita nih, nggak tahu kamu mau dengerin apa nggak? Jadi Boleh dong. aku kan pertama kali nge-gym, motivasinya lihat body contest. No, aku waktu pertama kali lihat body contest, bisa ya badan begitu ya, berbentuk-bentuk gitu kan. Dari situ motivasi awal untuk bikin badan, tujuannya six pack. Setelah itu cari di internet, karena anak zaman sekarang kan kalau nggak cari di internet kayak nggak valid gitu. Apapun yang Google bilang ada, nah itu benar tuh. Walaupun itu salah, pokoknya ada di Google berarti benar. Jadi ikutin, hari itu dapat namanya six pack shortcut ya, Mike Cheng. Pernah tahu nggak? Mike Cheng, Oh iya, tahu. six pack shortcut. Hari itu Dokter Andi ternyata juga termotivasi dari situ juga, dia pakai itu, Dokter Andi. Jadi kita kayak satu angkatan tapi dia lebih jauh lagi, dia pintar banget kan. Iya. Kalau kan bukan ambil yang pendidikan yang ini fitness atau medis gitu kan. Dari Iya, kalau dia ngambil shortcut, ya. aku dari 62 63 gitu bisa turun ke 59 dan ikut kontes terus juara 6. Tapi menurut aku juara 6. Iya. Tapi menurut itu satu-satunya piala aku, habis itu nggak pernah menang lagi. Tapi menurut aku ya karena politik juga sih, karena gym yang aku daftar itu temenan sama jurinya gitu. Menurutku juga ada politiknya. Menurut aku ya, tapi aku nggak tahu sebenarnya. Ya kalau body contest gitu kan ya subjektif banget Ya, ya. subjektif. Kalau powerlifting kan jelas. Iya, kan jelas. angkanya ya kan. Kalau ini kan Berapa ini angkat? Setelah itu 2 tahun aku fitness, terus aku kerja sama Kos Tobias. Dulu tuh cuma tahu hypertrophy doang, aku nggak peduli sama angkatan berapa. Terus kan aku pattern apa ya, kiblatnya atau apa sih, lihatnya tuh si ini Ben Pakulski kan, yang main muscle tension, time under tension, muscle damage itu kan. Jadi yang fokusnya ke hypertrophy doang, nggak pernah fokus ke power. Akhirnya ketemu sama Kos Tobias, dia tuh kan coachnya ambilnya Poliquin kan, yang strength and conditioning. Jadi dari situ belajar powerlifting dan langsung dapat hadiah cedera. Aku kan jadi lututku yang kiri kalau nggak salah robek di ujungnya itu. Iya, sama kayak kamu robek di sini kan? Gara-gara squat. Iya, gara-gara squat robek. Mungkin juga karena ini ya nggak pemanasan ya. Aku tuh nggak tahu juga sih, pokoknya robek aja. Jadi nggak bisa squat full, squatnya cuma setengah doang hari itu. Itu cedera pertama sih. Mobility juga nggak bagus, tapi dipaksa full row kan, namanya orang udah biasa main bodybuilding kan, pasti mobility-nya mungkin susah. Iya, bagus betul. gitu, tapi namanya power itu disuruh full row kan. Itu juga kan kita kadang nggak tahu juga gitu. Sobek gitu. Iya, sobek gara-gara nggak tahu ya, entah bebannya atau range of motion-nya. Tapi range of motion itu kan dari dulu memang udah bagus ya untuk squat. Tapi untuk shoulder yang aku nggak bisa. Harusnya aku lebih rentan ya, lebih rentan cedera shoulder daripada cedera lutut ya. Nggak tahu juga tuh. Nah, dari situ aku belajar powerlifting. Terus ikut di Jakarta, di Samarinda itu, akan sekarang di Samarinda nih. Di Jakarta itu ikut Best Fitness namanya, mega gym gitu. Ikut kardio gitu kan. Semua kelas aku cobain karena di Samarinda nggak ada. Coba-cobain akhirnya kecantol sama dance. Nah, di dance ini aku belajar lagi. Ini aku belum sertifikasi APKI nih. Belajar lagi mobilitas yang gerakan. Ada gerakan yang aku nggak bisa, dan dari situ aku tahu ternyata aku kaku banget dari dance itu. Setelah itu baru sertifikasi APKI, baru tahu ada stabilitas, mobilitas. Nah, itu ternyata aku banyak banget kurangnya. Jadi belajarnya kayak jauh itu nggak ada yang ngasih tahu ya. Coba Harto sudah ada Zia Maulana bikin konten, pasti lebih pintar. Itu cerita aku sih. Nah, ini aku udah mau closing. Pesan untuk para fitness mania yang baru mulai atau lagi struggling nih, coba kamu kasih sedikit kata-kata pendorong lah.
Oke, Iya, buat mungkin kalau buat mereka. yang baru mulai, jangan pernah ekspektasi bahwa badan akan jadi dalam waktu dekat lah. Sering banget. Buatlah goals long term. Kalau gue selalu nyaranin ke klien yang baru-baru, gue selalu bilangin badan lo nggak akan bagus dalam 2-3 bulan, tapi akan membaik. Tapi cobalah lihatlah tahun depan badannya udah kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi make a goals-nya long term, jangan short term gitu. Nah, untuk sekarang tujuan kamu fitness sekarang untuk ngapain? Entah dari masa tua kah? Atau memang fokus power atau fokus bodybuilding gitu? Kalau sekarang karena memang udah secinta itu sih ya, jadi gue rasa ini bakal memang harus sampai tua. Gue pengen sehat juga, persediaan segala macam, tapi memang karena gue juga senang powerlifting dan gue senang kompetisi, jadi bullshit kalau gue cuma ngomong ini cuma sekedar kesehatan. Karena gue tahu pasti 5 years itu bakal ada segala lain, gue tahu gitu. Tapi intinya gue sekarang pengen gimana caranya gue pengen punya badan bagus terus, dan gue bisa naikin strength gue di powerlifting, gitu aja sih. Naikin strength di powerlifting untuk sekarang. Gak pernah pengen menang di kompetisi A, B, C, gak pernah. Tapi just kalau ada kompetisi yang gue senangin, gue pasti ikut. Ya udah, menang udah amat. Berarti udah ada pernah ikut kompetisi ya di powerlifting? Powerlifting udah 4 kali. Strongman udah 6 kalian kayaknya. Strongman 6 kali, powerlifting 4 kali. Di Indonesia? Di Indonesia semua. Bodybuilding nggak pernah? Body contest? Binaraga? Beda ya kecintaannya. Beda. Dulu aku tahunya cuma estetik doang. Dan aku juga belajar banyak sih dari Coach Redo, juga belajar kettlebell kan. Terus dari Magorilas belajar powerlifting, coba-cobain gitu. Mereka baik betul ngajarin gratis gitu. Oke, thank you Sia udah masuk ke podcast aku. Thank you Coach Rian, thank you so much. Di mana orang bisa cari kamu di sosial media namanya? Di Instagram di Sia Maulana, sama YouTube di ZM Fitness. Itu dia guys. Thank you. Sampai jumpa lagi. Siap. Thank you, sama-sama. Bye-bye. Have a nice day. Have a nice day. Tahunya nggak kerekam ya. Dah.